Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi channel Fox Suryon dan kita riding lagi sambil cerita satu topik. Aku mau cerita kenapa kita yang muda-muda ini beli motor nunduk kayak gini. Motor yang bisa dibilang motor yang nyusahin gitu. Karena motor kayak gini, motor firing sport dipakai buat harian ya lebih pegel daripada Matic. Mau dipakai bawa barang banyak juga nggak bisa. Bukan nggak bisa sih, susah, lebih susah daripada Matic. Terus pas parkir juga susah ngeluarinnya kalau parkirnya padat. Terus ya banyak lah kalau mau nyeritain susahnya pakai motor ini tuh. Apalagi motor ini kan aku pakai harian ya, nggak cuma buat San Mori, tapi ya buat kerja, buat beli ini itu, ya pakai motor ini. Terus misalkan mau boncengan, yang boncengan itu biasanya mikir 2 kali gitu buat mau boncengan pakai motor ini. Ya wajar sih, aku memaklumi juga. Bagaimanapun ini motor yang emang enaknya buat sendirian doang. Kalau mau buat boncengan, kasihan yang dibonceng sebenarnya. Udah joknya kecil kan. Ini nggak cuma buat gesek ya, tapi juga buat semua motor firing sport yang ya bentuknya kayak gini lah. Mau selebar apapun, misalkan si CBR kan joknya lebar tuh, buat boncengan ya tetap kurang enak gitu. Wih, ketemu CBR. Jadi kenapa alasannya? Yang pertama itu karena aku inget bukan kata-kata sih, kalimat, yaitu beauty is pain. Kecantikan adalah bisa diartiin pengorbanan gitu. Beauty is pain. Kecantikan adalah pengorbanan. Kalau mau shit, misalkan mau tampil gaya pakai motor ini, karena fungsinya motor ini ya cuma buat gaya, ya kita harus mengorbankan kenyamanan itu gitu, dengan merelakan kenyamanan itu diganti dengan luka. Waduh, lebay banget ya, pokoknya bukan luka sih kata-katanya, yang pas itu ketidaknyamanan gitu kali ya. Misalkan nunduk, kalau kita naik motor nunduk itu dilihat itu keren bro. Beauty is pain ya, asik kan kalimatnya gitu. Terus mumpung aku juga masih muda kan, boyok itu punggung masih kuat, jadi kalaupun pegel ya masih bisa ditahan gitu. Mumpung masih muda, paling enggak ya bisa ngerasain sensasi pakai motor kayak gini. Jadi besok kalau tua ya udah puas gitu, udah nggak penasaran lagi. Dan apapun resikonya ya harus diterima. Apapun itu konsekuensi ketidaknyamanannya ya harus diterima. Misalkan nggak bisa bawa barang. Sebenarnya bisa, tapi cuma emang lebih sulit gitu. Misalkan kalau Matic kita itu bisa bawa barang di depan sama di belakang kan. Kalau di sini mau di depan mau taruh di tangki juga susah, ngalangin yang nyetir. Kalau di belakang bisa, kalau di belakang itu bisa, tinggal kita tali aja gitu. Nah ini adalah hal positif juga. Misalkan kita bawa barang yang di belakang jok gitu kan, terus kita mau isi bensin, motor kayak gini malah lebih nyaman daripada motor yang nggak kayak gini. Soalnya tankingnya di depan, jadi ketika kita mau isi bensin sedangkan kita udah nali barang di belakang, kita nggak perlu bongkar barang kita gitu. Kalau misalkan motor yang yang tangkinya di dalam jok, kita harus bongkar lagi ikatan-ikatan barang kita, habis diisi diikat lagi. Nah itu ada sisi positifnya satu, tapi selebihnya nggak nyaman.
Terus yang kemudian yang nggak nyaman berikutnya adalah posisi riding yang udah aku singgung tadi, yang pastinya ini lebih pegel karena ini lebih nunduk daripada motor bebek biasa ataupun motor matic. Jelas jauh banget beda kenyamanannya. Tapi ya itu tadi, mumpung aku masih muda, aku pengen ngerasain sensasinya pakai motor ini. Dan rencananya sih emang nggak akan aku jual, kecuali kalau emang butuh banget baru aku jual. Intinya itu, aku masih muda, mumpung masih muda lah, nikmatin motor kayak gini tuh hal yang wajar gitu. Lagian juga nggak pegel-pegel banget. Buat tinggiku yang segini, naik motor kayak gini tuh nggak pegel-pegel banget gitu. Kecuali kalau pas boncengan, wah itu kerasa pegel. Terus buat parkir susah. Iya bener ini sih. Ini aku udah ngerasain juga ketika ke pasar gitu kan. Kan pasar kan parkirannya tetap nggak rapi ya, nggak tetap serapi. Tetap nggak bakal bisa serapi parkiran di mall gitu yang jaraknya diatur dan lega-lega gitu kalau mau maju mundur. Nah ini motor emang susah gitu buat ngeluarin motor dari parkiran yang jaraknya itu nggak longgar. Dipepet sedan. Oke, kita bisa slip. Bisa dong. Nah, parkiran. Nah, solusi buat parkiran itu ya satu-satunya jok di belakang itu kan ada buat pegangannya. Itu jangan dilepas. Itulah alasanku sampai saat ini nggak beli single seat. Ya itu tadi, buat mempermudah buat geser-geser motor pas di parkiran. Ya emang ribet, namanya juga motor. Fungsinya cuma buat gaya, nggak ada fungsional lainnya. Tapi balik lagi, beauty is pain bro, beauty is pain. Memang harus mengorbankan kenyamanan buat menikmati motor kayak gini. Terus balik lagi ya, masalah tadi yang nggak bisa bawa barang. Bahkan bawa jas hujan pun itu susah pakai di sini. Bisa ditali di belakang, tapi itu kan nanti keindahannya jadi berkurang. Nah, dan aku nggak suka itu. Akhirnya ya harus kemana-mana harus bawa tas isinya mantel hujan. Aku udah beli sih tas tabung gitu buat jas hujan dipasang di belakang, tapi enggak aku pasang sampai sekarang karena kalau dilihat jadi kurang sporty. Ya biarin aku pakai tas saja kemana-mana, nggak apa-apa. Merah lagi. Nah buat temen-temen misalkan mau beli motor kayak gini, harus tahu semua konsekuensinya yang aku sebutin tadi. Bisa aja ada yang hal-hal yang tidak nyaman lainnya yang belum aku sebutin. Yang tahu bisa tulis di kolom komentar. Dan itu aja yang bisa aku share. Intinya kalau mau beli motor kayak gini, kalian harus sadar motor ini tuh tujuannya cuma buat gaya, cuma buat fashion, nggak ada fungsional lain. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa follow Instagramku @voxturianmotovlog. Kalau kalian minta fallback, DM aja, nanti aku fallback. Terus kalau kalian suka dengan channel ini bisa di subscribe. Kalau nggak suka ya nggak usah di subscribe.
Kalau kalian punya saran boleh ditulis di kolom komentar. Terima kasih yang udah nonton. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep safety riding as always.